Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Selamat datang dan selamat bergabung. Di video kali ini, saya mau menceritakan film berjudul The Bodyguard Iron Protector yang dirilis tahun 2016 lalu. Oke, langsung aja deh kita simak ceritanya. Film dimulai ketika Wulin, seorang ahli kungfu, datang ke kota untuk mencari temannya. Wulin bukanlah orang desa biasa. Dia adalah penerus jurus kungfu Cina kuno yang pernah kuat, yaitu jurus kungfu kaki besi. Ketika ia sedang melakukan split, ia malah digoda oleh anak kecil yang tengah makan es krim. Tak lama, sekelompok mafia yang sedang mengejar seseorang datang melewatinya dan menginjak es krim si anak kecil itu. Wulin lalu mengejar sekelompok mafia ini dan menanyakan siapa yang telah menginjak es krimnya. Bukan jawaban yang ia terima, Wulin justru dipukul. Ia lalu bertarung melawan seluruh mafia dan dengan mudahnya menghajar mereka. Kemampuan bela dirinya benar-benar luar biasa. Setelah mengalahkan semuanya, lalu seseorang yang ia selamatkan bernama Jia Sanli yang merupakan orang terkaya di kota akan memberikannya uang. Tapi Wulin menolaknya dan pergi. Ia pun kembali menemui anak kecil itu. Tiba-tiba ia didatangi oleh sekelompok mafia lagi. Lalu pemimpin mafia itu mendekati Wulin dan ternyata dia adalah Jiang Li, temannya yang sedang ia cari-cari. Mereka berdua pun makan bersama. Jiang Li lalu menanyakan kabar gurunya, karena dulu mereka berdua sama-sama belajar kungfu kaki besi. Tapi karena suatu masalah, Jiang Li diusir oleh gurunya. Wulin lalu mengeluarkan abu kremasi milik gurunya, yang berarti gurunya sudah meninggal. Tujuan Wulin mencari Jiang Li karena ingin memberitahukan tentang ini. Jiang Li lalu menangis dan meminta maaf kepada mendiang gurunya. Setelah itu, Jiang Li yang sedang melihat Wulin berlatih lalu mengingat kejadian dulu penyebab ia diusir oleh gurunya, yaitu Jiang Li mencuri buku jurus kungfu kaki besi milik gurunya sehingga ia pun diusir. Di tempat lain, bos geng mafia yang bernama Fu membunuh anak buahnya sendiri karena telah berkhianat. Sementara Wulin diajak ke tempat Jiang Li. Jiang Li mempunyai tempat pelatihan untuk melatih orang-orang yang disewa sebagai bodyguard. Wulin lalu melihat semua orang-orang Jiang Li. Tak lama setelah itu, Jia Sanli datang ke tempatnya untuk menyewa bodyguard. Jiang Li lalu memperlihatkan beberapa orang-orang terkuatnya. Tapi Sanli justru memilih Wulin. Wulin diperintahkan untuk melindungi putrinya yang bernama Fei Fei. Setelah keluar dari tempat Jiang Li, mereka berdua lalu mencari Fei Fei di klub malam. Beruntung mereka datang tepat waktu, karena Fei Fei tampak akan dibawa oleh lelaki hidung belang. Wulin lalu menghajarnya dan membawa Fei Fei pulang. Setelah putrinya di rumah, Jia Sanli kemudian pergi karena ada urusan. Saat Fei Fei tersadar, ia kaget melihat Wulin di rumahnya sampai handuk yang ia pakai melorot. Lalu Fei Fei mencoba membayar Wulin agar Wulin pergi dari rumahnya. Tapi Wulin tetap tidak mau pergi dan akan melindunginya karena ia sudah berjanji dengan Sanli. Setelah kejadian itu, mereka berdua pergi berjalan-jalan dan tak sengaja Fei Fei melihat berandalan yang mesum. Lalu Fei Fei mendekatinya dan menampar. Kemudian bilang ia disuruh oleh Wulin. Tapi Wulin mengaku tidak mengenalinya. Lalu Fei Fei dikejar berandalan ini. Karena sudah kelelahan, Fei Fei lalu minta maaf dan meminta Wulin untuk membantunya. Dan berandalan itu dengan mudah digertak oleh Wulin. Malam harinya, Wulin seperti biasa sedang melakukan split. Tiba-tiba ia didekati oleh wanita kupu-kupu malam dan menggodanya. Saat wanita itu duduk di tengah-tengah senjata Wulin, ia kaget dan langsung lari. Kemudian mengadu ke Fei Fei. Ternyata wanita ini diperintahkan oleh Fei Fei untuk membuat Wulin pergi. Dan sesuatu yang dipegang wanita itu adalah sebuah botol. Ketika tengah malam, tiba-tiba ada beberapa orang menuju rumah Fei Fei. Tapi mereka mundur karena melihat benang-benang yang akan berbunyi jika mereka melewatinya, yang sudah dipasang oleh Wulin beberapa saat sebelumnya. Keesokan harinya, Fei Fei sedang makan di sebuah restoran dan Wulin tetap menjaganya. Tak lama setelah itu, karena Wulin melihat sesuatu yang tak beres, ia pun membawa Fei Fei pergi. Dan saat di taman kota, ada beberapa orang mendekati Wulin. Tiba-tiba, Fei Fei dibawa oleh orang-orang yang ada di restoran. Sementara Wulin melawan orang-orang yang tadi mendekatinya. Ia lalu berlari mengejar mobil itu
dan berhasil menghadangnya di tengah jalan. Wulin kemudian berlari ke arah mobil itu dan menendang kaca bagian depan. Ia masuk ke mobil dan menyelamatkan Fei Fei. Ketika anggota mafia yang lain akan mengejarnya, tiba-tiba polisi datang dan mereka pun bubar. Malam harinya, Fei Fei meminta maaf atas kejadian itu. Wulin lalu bertanya, kenapa banyak sekali musuh yang mencoba menculiknya? Fei Fei bilang, ia tidak tahu karena dari kecil ia selalu mempunyai seorang pengawal. Di tempat lain, asisten dari bos mafia Fu mendatangi Jiang Li lalu memperingatinya karena Fu sudah menganggap Jiang Li sebagai anaknya dan membantu usaha pengawalan miliknya. Jiang Li diminta untuk menangkap kliennya sendiri, yaitu Jia Sanli dan putrinya Fei Fei. Sementara Wulin mulai berlatih jurus kungfu kaki besi yang diwariskan gurunya sebelum ia wafat. Ia pun mulai melatihnya dan mengingat dulu dia dan Jiang Li berlatih bersama. Setelah latihan selesai, Wulin lalu mengetahui bahwa orang yang menculik Fei Fei adalah anggota dari Jiang Li, dari cincin serigala yang dipakainya. Keesokan harinya, Wulin menemui Jiang Li di pabrik bekas baja, dan Jiang Li akan mengubahnya menjadi markas bisnis pengawalannya, dan meminta Wulin untuk mengajari orang-orangnya kungfu kaki besi. Kemudian, menyuruhnya untuk berhenti melindungi Fei Fei. Tapi, Wulin menolak, dan ketika meminta penjelasan, Jiang Li tidak menjawabnya. Karena Wulin tidak menuruti perintahnya, Jiang Li lalu mengajak Wulin bertarung dan meminta Wulin menggunakan jurus kaki besinya. Setelah pertarungan yang sengit itu, Wulin akhirnya berhasil mengalahkannya. Lalu Jiang Li bilang kalau ia dan Wulin bukan lagi seorang teman, dan ia pun pergi. Setelah kejadian itu, Wulin lalu memperingatkan Fei Fei untuk tetap bersembunyi karena orang yang akan menangkapnya kali ini terlalu kuat. Sementara Jiang Li mengingat kembali ketika ia masih menjadi gelandangan yang tak sengaja memasuki wilayah mafia Fu, dan anak buahnya mencoba membunuh Jiang Li, tapi dengan mudahnya Jiang Li mengalahkannya. Setelah itu, bos Fu datang dan menawarkan sebuah kehidupan untuk Jiang Li. Di lain tempat, Wulin dan Fei Fei mulai dekat dan akrab karena sering menghabiskan waktu bersama. Benih-benih perasaan pun mulai muncul antara mereka. Jiang Li dan anak buahnya berhasil menangkap Jia Sanli dan membawanya ke bosnya, yaitu Fu. Karena Fu telah mengetahui Sanli akan berkhianat, lalu Fu memerintahkan Jiang Li untuk membunuh Wulin. Setelah itu, Jiang Li bertarung melawan anak buahnya sendiri, kemudian mengalahkan mereka. Dan ia menyimpulkan, jika kemampuan anak buahnya belum bisa mengalahkan Wulin, ia lalu membuat sebuah rencana untuk menjebak Wulin. Jiang Li dan anak buahnya kemudian mendatangi rumah Fei Fei. Tapi Wulin membawa Fei Fei kabur. Di tengah jalan, Wulin diserang dan Fei Fei ditangkap. Wulin lalu mengejar mereka sampai masuk ke sebuah gudang. Saat memasukinya, satu kakinya menginjak borgol, dan ia tiba-tiba diserang oleh beberapa petarung terkuatnya Jiang Li. Ia lalu bertarung melawan mereka dan berhasil mengimbanginya. Meskipun pertarungan yang tak adil, 5 melawan 1, ia berhasil mengungguli pertarungan itu. Tak lama, ia pun mulai kewalahan karena borgol di kakinya menyulitkannya bertarung. Lalu, Wulin ditangkap dan kedua kakinya diborgol dan dihajar terus-terusan. Di sini, Wulin mulai mengamuk, menghajar mereka dengan niat untuk membunuh, dan ia berhasil membunuh 2 dari 5 orang tersebut. Saat ia melihat Fei Fei, ia pun mulai sangat marah. Tapi, karena borgol di kakinya menyulitkannya, Wulin akhirnya dikalahkan. Kemudian, ia akan dikubur hidup-hidup. Jiang Li yang melihat kemudian mendekatinya dan memukulnya sampai Wulin terjatuh. Ia pun dikubur hidup-hidup. Tengah malamnya, Wulin bangkit dan keluar dengan penuh amarah. Ia lalu pulang ke rumah Fei Fei dan melepas sepatu besinya yang sudah ia pakai selama 8 tahun dan merasakan adrenalin masuk ke dalam tubuhnya. Ia lalu merubah penampilannya dan mendatangi markas Jiang Li. Ketika memasukinya, Wulin sudah dihadang ratusan mafia. Ia lalu maju menghadapinya sendirian. Karena sepatunya telah dilepas, tendangannya pun menjadi sangat kuat. Ia lalu memancing para mafia untuk memasuki arena agar dapat mengalahkannya dengan mudah. Wulin yang dipenuhi amarah lalu menghajar mereka semua tanpa ampun. Setelah mengalahkan semuanya, Wulin bertemu beberapa petarung yang sudah mengalahkannya. Ia lalu menghajar tanpa ampun dan membunuh mereka semua. Ia kemudian maju mencari Fei Fei dan melihat Fei Fei dan Sanli sedang dikurung. Dan Wulin bertemu bos mafia, yaitu Fu. Dan ternyata Wulin adalah anak dari Fu. Lalu kita akan melihat kilas balik
bahwa saat muda Shanli dan Fu adalah rekan bisnis. Fu lalu membunuh istri dari Shanli karena istrinya adalah seorang polisi. Tak lama setelah itu, seorang peramal bilang bahwa anak Fu, yaitu Wulin, terlahir dengan aura yang kuat yang akan melemahkan siapa saja yang ada di dekatnya. Karena Fu merasa terancam, kemudian Fu membuang Wulin ke jurang. Dan beberapa hari kemudian, Wulin ditemukan oleh gurunya. Setelah kilas balik itu, lalu Jiang Li menantang Wulin bertarung. Jiang Li dengan tinju besinya melawan Wulin dengan kaki besinya. Awal pertarungan, mereka seimbang. Lalu Wulin yang mulai emosi, kemudian mematahkan lengan dan mematahkan lutut Jiang Li. Jiang Li yang mencoba bangun, tapi ia ditembak oleh asisten Fu, dan Jiang Li pun tewas. Saat Wulin mendekati Fu, ia juga ditembak, tepat di dadanya. Dan anehnya, ia tidak tewas. Ternyata, jantung Wulin berada di sebelah kanan. Saat ia akan membunuh ayahnya, ia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan itu. Ia pun pergi. Beberapa hari kemudian, Wulin tampak menyebar abu kremasi milik Jiang Li. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke.